Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Hilmi Laksono. Kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan di tempat-tempat yang merupakan saksi bisu pembantaian kaum Yahudi saat Nazi berkuasa di Prancis. Tapi sebelum itu, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk video-video seru lainnya. Bienvenue à la rue des Rosiers. Selamat datang di Jalan des Rosiers. Jalan ini terletak di kawasan Le Marais, Paris. Di ujung sana terdapat sekolah dasar yang didirikan tahun 1846. Rue des Rosiers ini adalah salah satu tempat yang bersejarah di Paris. Tidak mengherankan di beberapa tempat, misalnya itu ada kayak semacam tulisan atau prasasti yang mengatakan bahwa berbagai macam penyiksaan yang dilakukan oleh Nazi. Bonjour. Merci. Nah, sampai di sini. Nah, di belakang sana itu ada library. Library itu kalau bahasa Inggrisnya adalah bookstore, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah toko buku. Kalau kita lihat itu ada beberapa tulisan Ibrani, huruf Ibrani itu, aksara Ibrani itu adalah yang digunakan oleh kaum Yahudi. Sekarang kita sudah sampai di L'École élémentaire des Hospitaliers Saint-Gervais. Pada awalnya sekolah ini dikhususkan untuk murid-murid yang beragama Yahudi. Namun seiring berjalannya waktu, sekolahan ini pun dibuka untuk umum dengan dominasi murid-murid yang beragama Yahudi. Hingga akhirnya Nazi pun menguasai Prancis. Bersamaan dengan itu, tibalah masa-masa gelap bagi kaum Yahudi di Prancis. Kelamnya masa itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang dewasa keturunan Yahudi, tetapi juga oleh murid-murid sekolah dasar ini. Pada bulan Juli 1942, 165 murid di sekolahan ini dipisahkan dari orang tua mereka, lalu dikirim ke Auschwitz. Seluruh siswa tersebut tidak ada yang kembali. Semuanya dibantai oleh Nazi. Selama Perang Dunia Kedua, sebanyak 260 siswa dari sekolahan ini dideportasi dan dibantai oleh tentara Nazi. Joseph Minere yang merupakan pengajar sekaligus direktur dari sekolahan ini berhasil menyelamatkan beberapa puluh orang anak. Nah, dari sini mereka dideportasi ke kamp konsentrasi, yaitu di Auschwitz, dan tempat persinggahannya ada di Drancy. Seperti apa tempat persinggahannya? Sekarang kita akan ke Drancy. Jadi ikuti terus video ini sampai akhir. Terima kasih. Saya menaiki RERB dari Châtelet-Les menuju stasiun Le Bourget. Setibanya di stasiun Le Bourget, saya mendapati prasasti yang berbunyi, dari tahun 1942 hingga bulan Juni 1943, hampir 40.000 orang Yahudi diberangkatkan dari stasiun Le Bourget menuju Auschwitz, dan hampir seluruh tahanan tidak ada yang selamat. Dari stasiun kereta api Le Bourget, saya menaiki bus jurusan 143 yang mengantarkan saya ke Square de la Libération. Ini adalah monumen de Salomon Salinger.
merupakan hasil karya pematung Franco-Israelian Shlomo Selinger. Berada di tempat ini semenjak tahun 1976. Berdasarkan tulisan yang ada di pahatan monumen ini, 5.000 orang Yahudi diberhentikan di Paris pada tanggal 20 Agustus 1941. Ke-5.000 orang tersebut bergabung dengan tahanan lainnya di kamp persinggahan Drancy ini, sebelum akhirnya dikirim ke kamp konsentrasi di Auschwitz, Polandia. Menurut sumber informasi yang sama, secara keseluruhan hampir 100.000 orang Yahudi dideportasi dan hanya 1.518 orang saja yang masih bisa bertahan dan kembali. Setelah monumen Shlomo Selinger, bagian berikutnya adalah Cité de la Muette. Bangunan berbentuk U tersebut dulunya berfungsi sebagai kamp persinggahan Drancy pada saat Nazi berkuasa di Prancis. Selain itu, di tempat ini juga terdapat wagon atau gerbong kereta barang yang waktu itu digunakan untuk mengangkut para tahanan, yang sebagian besar adalah orang Yahudi. Di sana juga terdapat lorong bawah tanah yang dibangun oleh sekitar 70 orang tahanan. Rencananya, lorong tersebut akan digunakan untuk melarikan diri. Pada awalnya, wagon kereta api ini digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan didistribusikan ke seluruh Prancis. Ketika Nazi berkuasa di Prancis, kereta barang tersebut beralih fungsi menjadi sarana transportasi untuk mengangkut para tahanan, yang sebagian besar adalah kaum Yahudi. Sirkulasi udara yang sangat minim, suhu udara yang sangat tinggi pada bulan Juli sampai bulan Agustus di Prancis, kelaparan dan kehausan menyebabkan sebagian dari tahanan meninggal sebelum sampai di tempat tujuan. Selain itu, jumlah penumpang yang dipaksakan melebihi kapasitas juga menjadi penyebab kematian sebelum sampai tujuan. Seperti tertulis di belakang saya ini, SNCF. Nah, SNCF ini adalah perusahaan jawatan kereta api milik pemerintah Prancis yang dibentuk tahun 1938. Me do my two-step. Di belakang saya itu adalah gedung U yang sering disebut gedung U karena bentuknya huruf U. Nah, gedung itu dulunya adalah HBM. Nah, setelah Nazi berkuasa digunakan untuk kamp persinggahan untuk para tahanan yang sebagian besar adalah orang-orang Yahudi. Setelah Nazi bisa diusir dari Prancis, gedung ini kembali ke fungsi semula, yaitu sebagai tempat tinggal yang disewakan oleh pemerintah
dengan harga yang terjangkau. Oh, teman-teman lihat di sini itu ada semacam kayak kotak, terus dan aduh gimana ya caranya ya. Nah, ini ada jalan dan di sini ada semacam prasasti. Kita baca prasastinya ya. Tepat di bawah tempat ini terdapat terowongan bawah tanah sepanjang 36 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada saat itu, ada sekitar 70 orang tahanan terbagi menjadi 3 kelompok membangun terowongan ini. Tujuannya adalah untuk melarikan diri. Pembangunan pertama adalah bulan September 1943. Namun, aksi tersebut digagalkan pada bulan November di tahun yang sama oleh tentara Nazi. Padahal, kurang 3 meter saja terowongan itu sudah jadi dan bisa digunakan untuk melarikan diri. Begitulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, Helmi Laksono, dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan konten-konten menarik lainnya.